Halo Sobat Visio, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu osteoartritis nih. Osteoartritis nih atau osteoartritis pada lutut itu adalah penyakit sendi degeneratif yang progresif dengan ditandai perubahan morfologi pada tulang rawan, kapsul sendi, ligamentum, meniskus, otot, dan persendian yang di situ akan menyebabkan proses inflamasi sehingga terjadi nyeri. Data dari Behavioral Risk Factor Surveillance System dari artritis bahwa osteoartritis itu akan menempati rank kedua setelah hipertensi sebanyak 36%, di mana rentang usia yang paling banyak itu diderita pada usia 50 sampai 59 tahun. Sepanjang tahun 2032 itu proporsi penduduk di Indonesia itu akan mengalami osteoartritis lutut yang diperkirakan meningkat sebanyak 26,6%. Osteoartritis itu peradangan pada sendi yang paling banyak terjadi gangguan pada lutut. Jadi lutut itu merupakan persendian yang paling banyak digunakan oleh manusia pada saat dia berjalan, menumpu tubuh, sehingga disitulah akan rentan terjadi osteoartritis atau peradangan pada sendi. Osteoartritis nih itu timbul karena biasanya terjadi pada penuaan, trauma, atau akibat kelainan lain. Nah, untuk gambaran osteoartritis lutut yang dari sendi yang normal dan adanya degenerasi pada sendi lututnya itu bisa terlihat pada gambar di samping ini. Osteoartritis itu menyebabkan hilangnya tulang rawan atau pengikisan pada kartilago, sehingga di situ akan menyebabkan nyeri dan terjadinya peradangan, sehingga akan menyebabkan mediator inflamasi itu akan muncul, sehingga di situ akan menyebabkan pembengkakan atau peradangan pada sendi lututnya. Mediator juga dapat menginduksi angiogenesis sinovial dan meningkatkan sintesis sitokin inflamasi dan metaloproteinase. Nah, peradangan sinovial itu dapat menyebabkan angiogenesis sinovial sehingga akan menyebabkan nyeri OA dan mengaktifasi dari makrofagnya. Nah, gejala klinis dari osteoartritis lutut itu pasien biasanya akan mengalami kekakuan, lalu nyeri sendi, pembengkakan, gangguan pergerakan, dan adanya perubahan bentuk atau deformitas. Untuk diagnosis medis dari osteoartritis lutut itu bisa kita periksa dengan menggunakan pemeriksaan rongsen atau radiologi. Nah, untuk gambaran radiologinya bisa kita lihat seperti gambar di samping ini. Untuk gambaran radiologi itu bisa kita nilai atau kita bisa melihat grade dari osteoartritis itu menurut Kellgren and Lawrence itu ada 4. Yang pertama itu akan tampak di situ osteofit, tanpa osteofit pada permukaan sendi yang normal. Untuk yang grade kedua itu kategori minimal itu akan tampak osteofit sedikit pada tibia dan patelanya, dan permukaan sendi itu akan menyempit asimetris. Nah, untuk yang kategori ketiga itu moderat, di situ adanya osteofit moderat pada beberapa tempat, permukaan sendi juga menyempit, terus adanya sklerosis dari subkondral. Nah, untuk yang grade keempat itu kategori berat, di situ ada osteofit yang besar, lalu permukaan sendi menyempit secara komplit, sklerosis subkondral, dan permukaan sendi menyempit. Oke, baiklah, ini adalah video kami tentang apa itu osteoartritis lutut. Jangan lupa saksikan video kami selanjutnya. Halo Sobat Visio, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemeriksaan dari osteoartritis ini. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaannya, maka saya akan menyediakan skenario atau contoh kasus yang tertera pada samping kiri saya. Jadi sebenarnya osteoartritis ini itu akan bisa didiagnosis jika pasien tersebut membawa hasil rongsen. Jadi nanti pemeriksaan apa saja sih yang harus kita lakukan pada pemeriksaan osteoartritis ini? Kita simak video kali ini. Untuk yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan subjektif dengan kita menanyakan kepada pasien apa yang memperberat dan memperingan rasa yang dimunculkan pada osteoartritis ini, lalu berapa lama nyeri yang dirasakan, dan yang ketiga kira-kira pasien ini sudah berobat kemana dan ada penurunan rasa nyerinya atau tidak, dan kita juga menanyakan aktivitas atau pekerjaan apa pasien tersebut dan kronologi terjadinya nyeri.
Nah, untuk pemeriksaan subjektif kita menanyakan secara anamnesis, tetapi untuk pemeriksaan objektif pada osteoartritis knee itu kita bisa memeriksa dengan yang pertama inspeksi. Inspeksi itu kita melihat dari pasien, jadi kita lihat antara lutut kanan dan kiri dari pasien itu ada perubahan bentuk atau tidak, asimetris atau tidak, atau adanya kelainan bentuk pada sendi lututnya. Itu untuk inspeksi. Lalu yang kedua itu kita bisa melihat dengan adanya nyeri atau tidak. Jadi kita menekan pada lututnya. Jadi kita tekan pada lututnya apakah di sini terasa nyeri atau tidak. Jadi kita menanyakan kepada pasien. Nah, yang kedua kita juga bisa mengecek dari kelainan atau penurunan ototnya. Jadi nanti pasien kita instruksikan untuk tolong Mas ditekan lututnya ke bawah. Oke, seperti ini. Lagi relax. Oke, tekan lagi ke bawah. Nah, ini kita akan palpasi di sini apakah ada penurunan pada vastus medialis. Jadi, jika osteoartritis lutut itu biasanya di sini ada penurunan kekuatan otot pada vastus medialis. Oke, terus untuk yang pemeriksaan selanjutnya itu ada pemeriksaan fungsi gerak dasar, itu dengan pasien diinstruksikan untuk menekuk lututnya. Oke, seperti ini. Secara pasif, itu berarti kita yang membantu melakukannya. Oke. Apakah terasa nyeri? Nah, kita tanyakan kepada pasien. Lalu untuk pemeriksaan aktif, itu pasien diinstruksikan untuk menekuk lututnya sendiri. Silahkan ditekuk lututnya ke atas. Oke, luruskan. Oke, nah ini kita lihat juga apakah ada bunyi krepitasi atau bunyi krek pada saat pasien menekuk lututnya. Oke, itu untuk pemeriksaan fungsi gerak dasar. Nah, yang ketiga itu ada pemeriksaan spesial test atau pemeriksaan khusus yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah ini benar-benar osteoartritis lutut atau tidak. Itu dengan pemeriksaan balut temen tes ya. Jadi balut temen tes itu kita periksa dengan cara kita palpasi pada patelanya. Jadi kita kosongkan cairan pada patelanya, kita genggam seperti ini, lalu nanti kita dorong patelanya ke arah posterior kaudal. Oke. Jika normal itu patela tidak bergerak turun, tapi jika di situ patela tampak ini terisi cairan, maka patela itu akan turun, sehingga di situ berarti ada penumpukan cairan atau terjadinya pembengkakan. Nah, itu untuk pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan sebagai fisioterapis. Akan tetapi kita harus butuh pemeriksaan penunjang dengan menganjurkan pasien membawa dari hasil rongsennya. Oke, jadi tadi kita sudah menjelaskan tentang apa saja pemeriksaan klinis yang bisa dilakukan fisioterapis di samping dengan kita melihat dari radiologi atau pemeriksaan dari lututnya. Maka sekarang kita mendiagnosa fisioterapi kira-kira dari pemeriksaan ini apa yang terjadi pada pasien dengan kondisi osteoartritis lutut. Dari diagnosa fisioterapi ditemukan ada impairment, functional limitation, dan participation restriction. Untuk impairment itu ada body structure dan body function. Untuk body structure ternyata terlihat di sini ada gangguan pada knee joint-nya, lalu ada kartilagonya, dan tadi ada penurunan pada grup otot quadriceps, khusus tadi ada penurunan di bagian penurunan kekuatan otot di vastus medialisnya. Untuk body functionnya ternyata pasien mengalami nyeri, lalu tadi ada penurunan lingkup gerak sendi karena dia terbatas saat melakukan gerakan fleksi, dan di situ ada penurunan kekuatan otot dan ada gangguan fungsional. Untuk aktivitas fungsionalnya atau functional limitation itu dia mengalami kesulitan naik turun tangga, terus dia kesulitan dari jongkok ke berdiri, dan dia kesulitan juga pada saat menekuk lututnya. Nah, untuk participation restriction-nya itu pasien mengalami keterbatasan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, olahraga, dan rekreasi. Baiklah, ini adalah video dari kami tentang bagaimana pemeriksaan dari osteoartritis knee. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya. Halo Sobat Fisio, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang intervensi dari osteoartritis knee. Dari pemeriksaan yang sudah kita temukan bahwa pasien osteoartritis knee itu akan mengalami yang pertama adalah nyeri, lalu yang kedua ada penurunan kekuatan otot, dan yang ketiga ada penurunan
ROM atau lingkup gerak sendi, dan yang keempat ada penurunan aktivitas fungsional. Jadi di sini kita akan menangani intervensi dari fisioterapi dengan 4 impairment atau 4 problematika yang bisa kita tangani. Oke, untuk yang pertama kita menangani dari nyeri dulu. Oke, untuk nyeri itu biasanya pasti akan dirasakan pada pasien osteoartritis ini. Untuk nyeri sendi itu kita bisa memakai dengan manual terapi. Nah, manual terapi yang bisa kita lakukan yang pertama ada teknik dengan belt mulligan dengan melakukan traksi dan translasi pada tibia fibulanya. Lalu yang kedua dengan melakukan stretching. Jadi dengan adanya manual terapi ini itu akan mengaktifkan dari Golgi tendonnya sehingga akan mengaktifkan mekanoreseptor sehingga di situ akan menurunkan nyeri. Oke, sekarang saya akan praktekkan bagaimana melakukan manual terapi dengan belt mulligan. Oke, jadi yang pertama posisi pasien supine atau tidur terlentang, lalu kita siapkan belt mulligannya, lalu kita kaitkan seperti ini. Oke, terus pasien disuruh memegang dari beltnya. Nanti pasien diinstruksikan untuk menekuk dan meluruskan dari lututnya. Oke, tekuk. Oke, lurus. Oke, tekuk. Nah, pada posisi menekuk ini diinstruksikan pasien sesuai dengan batas rasa nyerinya. Jadi tidak boleh kita paksakan. Oke, tekuk sampai batas nyerinya, sampai terasa tidak nyeri. Oke, kita pertahankan posisi seperti ini. Jika kita sudah mengetahui bahwa inilah batas dari nyeri, dari ambang rasa nyerinya, maka setelah itu kita lakukan traksi dan translasi pada tibia dan fibulanya. Oke, jadi kita fisioterapis memegang pada bagian fibula dan tibianya. Jadi pada saat fibula itu didorong, lalu pada saat di bagian tibianya itu kita tekan. Jadi ini ada proses traksi dan translasi. Ya, jadi kita pegang seperti ini. Oke, posisi tibia kita tarik, fibula kita dorong. Oke, nanti pasien kita instruksikan untuk menekuk dan meluruskan dari lututnya. Oke, lurus. Oke, lagi tekuk. Jadi kita mempertahankan sustain ya. Jadi ini kita tahan dengan posisi traksi dan translasi. Traksi tibia dan fibulanya kita dorong. Oke, lagi. Jadi tangan tidak boleh berubah posisi. Oke, lurus lagi. Tekuk lagi. Oke, luruskan. Oke, tekuk. Oke, nah ini bisa untuk mengurangi nyeri karena pada kapsul dari sendinya di bagian posterior, dan itu bisa untuk merelaksasi dari otot-otot quadriceps maupun hamstringnya. Nah, latihan ini itu bisa dilakukan atau bisa diulangi sebanyak 6, 8 atau 10 kali pengulangan. Nah, ini untuk latihan yang pertama mengurangi nyeri. Untuk manual terapi yang kedua kita memakai teknik stretching ya. Jadi biasanya pada osteoartritis ini itu akan mengalami kekakuan pada kapsul sendinya. Jadi kita akan melakukan stretching itu dengan posisi seperti ini. Pasien tidur terlentang juga sama. Lalu kita pegang pada atas patelanya. Jadi di sini nanti pasien akan mengalami stretch pada bagian kapsul sendi posteriornya dan pada otot hamstringnya. Oke, kita lakukan 1, relax. Oke, lagi tuh, relax. Oke, lagi relax. Oke, latihan seperti ini juga bisa diulangi 6, 8 maupun 10 kali pengulangan. Oke, itu adalah intervensi manual terapi atau intervensi yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri pada kasus osteoartritis ini. Oke, untuk intervensi yang kedua, karena problematika dari pasien tersebut itu adalah mengalami penurunan kekuatan otot, itu biasanya pada grup otot quadriceps maupun grup otot hamstring, itu maka kita akan melakukan latihan penguatan otot. Yang pertama, latihan penguatan otot ini kita memakai teknik yang close kinetic chain. Jadi kita akan memberikan intervensi dengan cara tekuk lututnya. Oke.
Terus kita kasih bola di antara kedua lutut. Oke. Jika memang dari osteoartritis lutut yang dialami oleh pasien ini di bagian dekstra, maka nanti di bagian dekstra lah yang dilakukan penguatan ototnya. Oke, jadi tekniknya seperti ini, tekuk lututnya, kasih bola di sini, angkat pantatnya. Oke, terus luruskan kaki kanannya. Oke, seperti ini dihitung 8 kali atau sampai 10 kali hitungan. Oke, cukup rileks, tekuk lututnya. Oke, turunkan pantatnya. Oke, jadi seperti itu untuk latihan penguatan otot yang pertama dengan metode close kinetic chain. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk latihan penguatan otot dengan metode close kinetic chain dengan model lunges. Jadi nanti pasien diposisikan seperti ini. Tadi karena yang mengalami nyeri atau mengalami osteoartritis lutut itu di bagian kanan, maka dengan posisi lunges kaki kanan maju ke depan. Oke, terus kaki kiri agak menjauh. Oke. Nah, nanti pertahankan posisi seperti ini, lalu tekuk lututnya yang depan. Oke. Lagi. Oke, ulangi 1. Ankle-nya juga diangkat 2. Oke, tetap tegak 3. Oke, 4. Oke, cukup. Kembali. Nah, ini bisa diulangi 8 atau 10 kali pengulangan ya. Jadi ini adalah teknik penguatan otot dengan metode close kinetic chain dengan lunges. Untuk sesi yang terakhir itu adalah kita menangani pada impairment dari gangguan aktivitas fungsional. Jadi pasien dengan osteoartritis lutut itu pasti dia akan mengalami gangguan aktivitas fungsional. Karena tadi pada anamnesis itu ditemukan bahwa pasien itu kesulitan pada saat melakukan jalan jauh atau aktivitas seperti naik turun tangga karena dia mengalami nyeri pada lututnya. Otomatis itu akan menyebabkan gangguan pada aktivitas fungsionalnya. Untuk sesi yang terakhir itu adalah aktivitas fungsional atau kita melakukan latihan dengan meningkatkan aktivitas fungsional itu dengan 2 cara nanti. Yang pertama dengan jalan, lalu yang kedua nanti dengan naik turun tangga. Karena pasien mengatakan bahwa pada kasus osteoartritis lutut itu biasanya dia akan mengalami kesulitan berjalan jauh dan juga akan mengalami kesulitan saat naik turun tangga. Oke, ini latihan yang pertama, kita bantu dengan TheraBand. Jadi kita pakai TheraBand untuk penguatannya. Oke, dengan posisi seperti ini pasien diinstruksikan untuk berjalan biasa, maju ke depan berjalan. Oke, jadi berjalan dengan pembebanan itu bisa untuk meningkatkan aktivitas fungsionalnya karena di situ akan mengaktifkan proprioceptiknya. Oke, mundur. Oke. Oke, stop. Nah, latihan seperti ini bisa diulangi 3, 5, atau sampai 10 kali pengulangan sesuai dengan kondisi pasien. Jika pasien mengalami rasa nyeri atau kesakitan, maka hentikan untuk latihannya. Oke, untuk teknik yang kedua dengan jalan lurus atau horizontal. Oke, jadi posisi seperti ini, diinstruksikan pasien untuk ke jalan ke kiri, nanti baru ke kanan. Oke, mulai. Oke, stop ke kanan. Oke, stop. Itu sama juga, nanti bisa dilakukan latihan sebanyak 3, 5, 8, atau 10 kali pengulangan. Disesuaikan dengan kondisi pasien. Untuk sesi yang terakhir dari latihan aktivitas fungsional itu setelah tadi berjalan, sekarang kita lakukan intervensi dengan metode naik turun tangga. Karena pada kondisi pasien tersebut itu biasanya akan mengalami kesulitan pada saat naik turun tangga. Oke, karena tadi pasien mengalami nyeri pada bagian lututnya, maka kita instruksikan posisi dekat dengan tangga. Nah, oke, dinaikkan dulu yang pertama kaki kanan, oke. Lalu yang kedua kaki kiri. Oke, lanjut. Oke, terus berbalik badan. Oke, seperti ini, kaki kanan terlebih dahulu. Oke, diulangi lagi. Oke.
Oke, jadi pada saat naik turun tangga itu akan terjadi eksentrik pada otot quadricepsnya. Nah, di situ otomatis pasien juga akan mengalami penguatan otot dan sekaligus juga untuk meningkatkan aktivitas fungsional. Nah, untuk intervensi yang ketiga itu adalah karena pasien mengalami gangguan juga pada lingkup gerak sendinya atau adanya keterbatasan ROM atau range of motion, maka pasien juga akan bisa kita latih dengan exercise, yaitu yang pertama posisi pasien duduk seperti ini, lalu pada bagian ankle-nya diposisikan menyilang. Oke. Lalu kita ganjal pantatnya seperti ini, dan pasien nanti diinstruksikan untuk duduk lalu bersujud, duduk dan bersujud. Ini bisa untuk mengurangi dari nyeri serta bisa meningkatkan dari ROM-nya atau range of motion-nya. Oke, mulai Mas, kita mulai duduk. Oke. 2 lagi, 3, oke, 4, oke, cukup. Nah, latihan ini itu biasanya pasien akan mengeluhkan terasa nyeri pada lututnya karena posisi seperti ini itu akan sulit dilakukan pada pasien osteoartritis knee. Jadi bisa diulangi lagi dengan posisi mempertahankan beberapa detik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Nah, bisa dipertahankan posisi seperti ini. Oke, cukup. Baiklah, ini adalah video dari kami tentang bagaimana penanganan fisioterapi atau intervensi fisioterapi pada osteoartritis knee. Semoga bermanfaat dan nantikan video kita berikutnya.